Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana ya. Yang channel ini kebetulan lagi sering banget ngomongin soal jodoh, teman-teman ya. Nah, kali ini aku mau bahas ada pertanyaan atau statement menarik ya dari seseorang nih. Aku bacain dulu aja si komentarnya ya, bagus banget. Makanya teman-teman kalau ada video aku silahkan share di kolom komentar, komen aja, nanti juga insya Allah aku bahas ya nih. Pertanyaannya kayak gini. Halo Kang, terima kasih atas wawasannya. Izin bertanya, kalau untuk tipe perempuan yang introvert, bagaimana? Yang jarang keluar rumah, yang keluar rumah paling hanya kerja, itu pun pas kerja itu isinya perempuan semua. Nah, seperti apa yang kayak gitu ya? Kalau kayak gitu jadi bagaimana, kata sahabat kita satu ini. Teman-teman, di Sintesa Wellness, di tempat aku ngebangun perusahaan ya, tempat layanan konseling dan psikologi, aku rutin ngebuka kelas namanya KDP, kelas dasar psikologi ya. Pengen ngelurusin terkait dengan persepsi orang soal personality atau kepribadian ya, teman-teman. Jadi kepribadian itu memang cara orang psikologi untuk bisa memetakan dan memahami pola perilaku seseorang ya lewat kepribadian. Tapi bukan berarti itu jadi penentu utama atau penentu satu-satunya dalam kehidupan seseorang, bukan gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah introvert dan ekstrovert. Karena kemudian sekarang tuh lagi muncul mitos bahwa mitosnya adalah orang introvert itu lebih susah dapat jodoh. Nah, padahal enggak ya. Jadi kalau kita mau pakai data statistik lah, katakanlah pernah dulu ada tokoh yang mencoba melakukan hal itu. Aku mungkin bisa share nanti kapan-kapan soal si jurnalnya. Tidak pernah terbukti ya orang yang introvert kemudian tidak lebih mudah atau lebih sulit dapat jodohnya, sedangkan yang ekstrovert itu seolah-olah lebih mudah. Bukan. Dan juga bahkan ya bukan soal jodoh, tapi gini. Bahkan bukan soal jodoh dalam arti pasangan ya, bahkan gini nih. Apakah orang ekstrovert lebih banyak teman daripada introvert? Jawabannya enggak juga. Karena kalau teman-teman cek fakta kali ini, justru orang-orang yang introvert lebih disukai karena mereka apa? Pendengar yang baik, teman yang baik, orang yang selalu bisa membersamai, mereka lebih cenderung dipilih justru daripada yang ekstrovert. Nah, makanya ini mau mengomentari sahabat kita nih. Kalau kemudian orang ini introvert, ya kita perlu ngebedain dulu dua tipe introvert. Introvert yang memang dia dapat energi dari dalam diri, itu introvert yang benar. Kalau sahabat kita tadi yang nanya adalah introvert yang kayak gitu, gimana dengan aku yang kemudian introvert yang ngambil energinya itu dengan menyepi atau menyendiri? Ya nggak masalah, bisa aja dapat jodoh. Tapi barangkali ini introvert tipe kedua, introvert yang melakukan pembenaran. Ada orang-orang ya yang malas berinteraksi sama orang lain, yang malas berelasi sama orang lain, akhirnya memilih untuk lingkungannya itu-itu aja, nggak kemana-mana. Dia jadinya ya bukan introvert, itu mah betul kata sahabat kita yang kemudian komen di komentarnya. Itu bisa jadi bukan introvert nih, kata sahabat kita nih ya, tapi antisosial. Introvert itu masih bisa ketemu orang banyak, cuma memang energinya terbatas. Nah, jadi jodoh mah kalau teman-teman lihat di langkah kedua, itu melalui eksplorasi relasi kita. Bahkan kalau teman-teman, sahabat yang nonton sekarang saat ini, temannya itu cuma ada 2 atau 3 dan nggak pernah ngebuka jejaringnya, tetap jodoh mah pasti akan datang lewat jejaring yang cuma 2 atau 3 itu. Makanya yang terpenting adalah mengeksplorasi relasi. Jadi nggak usah cemas ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut buat teman-teman yang kemudian kepribadiannya introvert, justru mereka lebih mudah disukai dalam relasi, lebih mudah dipilih, preferable dalam relasi, karena mudah untuk relate-nya, mudah untuk terbuka, bekerja sama dalam berinteraksi. Terus kemudian gini, soal relasi itu tidak masalah ya. Tugas kita kemudian mengeksplorasi relasi. Mau itu kita temannya cuma 1 seumur hidup ini, cuma 2, ketika relasi kita explore, makanya teman-teman nonton video yang langkah 2 ya, langkah 2 jalur pertumbuhan. Ketika relasi itu kita eksplorasi dengan baik, weak ties-nya terutama teman-teman bisa cek dulu video yang kemarin, maka teman-teman akan baik-baik aja insya Allah. Jadi mitos
introvert itu lebih susah dapat jodoh. Justru yang faktanya adalah introvert justru malah preferable, lebih bisa dipilih. Oh, berarti aku lebih baik jadi introvert ya? Oh, aku lebih baik jadi extrovert ya? Enggak. Lebih baik jadi pendengar yang baik, jadi teman yang baik, membangun relasi yang baik dan benar gitu ya. Kalau teman-teman mau ikut kelas KDP, kelas dasar psikologi, belajar dasar-dasar psikologi selama 5 pertemuan, nanti bulan Juni yang terdekat itu di bulan Maret ada kelas lanjutan psikologi yang insya Allah juga bahas detail dalam soal jodoh, ngomongin soal insecurity dan jodoh. Jangan sampai teman-teman punya label, aku introvert, aku kayaknya bipolar, padahal itu cuma self-diagnose, cuma label-label yang dibikin sendiri untuk membuat diri sendiri rendah dirinya. Ngomong-ngomong soal rendah diri, aku akan bahas di video selanjutnya ya. Kok aku di jalur pertumbuhan, tapi kok aku malah ngerasa gak layak terus untuk menikah? Kenapa ya? Itu kayaknya di video yang selanjutnya aja ya. Betul? Sekarang kita istirahat dulu, sholat dulu ya. Sampai jumpa dulu. Jangan lupa nanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ya. Gimana like ini? Jempolnya? Dadah dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.